minum alkohol. Boleh Bang? Nah itu lagi ngetren tuh. Lagi ngetren di TikTok. Siapa yang ngomong? Gondrong, brewok, bertato. Jelas sekali. Bukan. Bukan. Jadi ini lagi ngetren gini. Ada dua college ya? Apa sih? Gambar kiri kanan gitu loh yang bisa di slide di TikTok tuh ada kan? Oh iya, carousel kalau di Iya. Nah, kenapa suka minum? Terus digeser ayat yang Paulus suruh Timotius minum anggur. Padahal tambahkan sedikit di situ ayatnya. Iya, jadi jangan minum air terus, tambahkan sedikit anggur. Baca lanjut aja dong. Berhubung perutmu, pencernaanmu sedang bermasalah. Itunya jangan lupa. Iya, nah itu ya kan itu orang Kristen-Kristenan menurut gua ya, yang sekali lagi terserah mereka. Ternyata nggak yang ngomong? Enggak ya? Oke. Enggak lah, nggak mungkin. Ada. Ya kan lagi sarkas. Munculin mukanya. Itu kalau nggak salah yang ngomong Tato juga boleh ya. Yang suka ngomong apa? Stop, jangan salah dulu. Saya akan berdoa untuk Anda gitu. Ini jelas banget lu siapa lu orangnya. Itu gua pipa. Soalnya bentar lagi gua mau ketemu dia soalnya. Ngapain? Gak tahu, diajak ngobrol aja. Dia yang ngajak ketemu? Enggak. Sampai mana tadi? Slide. Slide itu ya. Dia mereka pakai ayat semau-maunya sekarang jadinya gitu. Nggak sesuai konteks. Nggak sesuai konteks. Jadi ya emang gini loh, jangan pakai hal yang bagus untuk menutupi kejijikan kita, ngerti gak sih? Tapi lu sendiri minum gak? Gua bukan bilang mabok. Minum gak? Gak. Gue pernah akhirnya nyoba. Hah? Gue pengen nyoba apa rasanya mabok. Oke. Gue pergi sama temen gue berdua. Udah ganti Helen sekarang namanya. Ya kan? Ya udah kita ke live musicnya aja sekalian nyanyi kan lagu-lagu Howling itu yang akhirnya terkenal di TikTok kan. Iya, teret. Enggak, itu kan yang DJ-nya. Kalau yang live music kan yang kayak apa sih lagunya? Gua nggak tahu lagi. Ya apalah, banyak itu yang rame lah gitu kan. Terus, entah apa. Iya, lagu TikTok ya itu. Ngerti sih gue. Ya pokoknya ya udah nikmatin aja suasananya, beli anggur, wine. Okay. Oh, enggak yang lebih berat gitu. Enggak. Tequila gitu. Itu gue bisa muntah, enggak enak. Okay. Panas soalnya. Wine. Minum sebanyak-banyaknya. Sampai enggak kuat. Yang gue rasa tuh sini berat sekali, kayak ditekan. Karena nggak pernah minum ya sebelumnya. Ditekan, ya udah selesai. Satu botol tuh berdua cuma setengah, nggak habis. Pulang begitu mau muntah. Terus itu pulang, tiba-tiba mau muntah. Jadi minggir dulu, buka pintu langsung gue keluarin semua. Setelah itu efeknya adalah ngantuknya sampai benar-benar ngantuk yang kayak dibius. Yang kayak nggak bisa maksa buat bangun tuh melek, nggak bisa. Iya. Emang salah satu efek dari alkohol itu kok. Iya, jadi setelah tadinya ikut mobil teman gue itu karena mau makan dulu selesai kan biasa gitu ya, habis mabuk makan ya. Baru gue dibalikin ke mobil gue sendiri. Oke. Di mobil gue nggak langsung pulang, tidur di dalam mobil. Sendirian. Terus? Itu kurang lebih 15 menit, 20 menit kali. Akhirnya kebangun, gila gue harus pulang. Pulang pun nyetir dalam kondisi setengah sadar. Dan di situ gue bilang, this is not my thing. Oke. Jadi memang pernah coba dan bukan gue banget lah, udah nggak cocok gitu. Gua sih minum, tapi karena dasar gua memang ayat Alkitab gitu kan, maksudnya tambahkan sedikit anggur dalam minumanmu berhubung pencernaanmu bermasalah gitu kan. Ternyata ini beberapa penelitian ya, kedokteran ya katanya. Kalau lu misalnya punya masalah susah pipis, ginjal lu kan bermasalah, lu bisa tanda kutip bersihin gitu, ngefilter pakai bir. Bukan anggur. Nah, pakai bir terbukti. Nah, kalau yang alkohol, wine whisky, vodka itu bagus juga untuk
kondisi tertentu, misalnya vodka. Orang Rusia kalau nggak minum vodka mati mereka kedinginan, ya kan? Whisky juga bagus kayak untuk yang pipis tadi itu bagus. Nah, gua tuh minum, tapi gua nggak bisa minum minumannya kayak gitu. Maksudnya whisky gua minum nggak bisa. Gua kalau whisky gua harus campur pakai cola, gitu. Baru bisa minum. Soju, gua baru bisa minum kalau campur pakai Yakult atau enggak pakai Sprite, tapi gua nggak suka. Soju campur Sprite tuh gua nggak suka. Vodka gue pernah coba, malahan gue pernah coba gini lagi, dikit dong gitu. Nggak ada rasa, tapi jadi agak panas di sini gitu loh. Tapi ya udah, gue nggak pernah coba lagi. Gue pernah tuh di kelas 3 SMP kayaknya atau kelas 6 SD. Ditegukin setutup botol. Oh, Muntah. atau sloki kan istilahnya kan. Muntah. Iya pasti. Jadi gue kalau minum, jadi gue kalau soal minum, gue minum, tapi karena sebuah kondisi gitu loh. Jadi lagi susah BAB nih misalnya gitu, gue ambil whisky tapi yang gue campur cola. Oke. Nah itu yang tadi gue ngomong, kenapa alasan dibaliknya dulu. Hah? Yang tadi yang ngerokok, kenapa lu ngerokok itu? Jadi yang bikin dosa atau tidak adalah alasan dibalik lu melakukan aksi tersebut. Iya. Nah, kayak tadi kalau dingin dan butuh anget. Iya. Kalau nggak vodka, ya makan babi lu banyak. Katanya kan bisa angetin ke lemaknya. Oh gitu. Ya, orang-orang di daerah yang dingin-dingin Timur Tengah itu iya. konsumsi lemak babi buat angetin badan. Kan butuh lemak. Kan haram Timur Tengah. Tapi kan kalau udah dimasak harum. Oh, setuju saya. Gini. Fun fact ya. Iya. Kenapa di Alkitab bilang babi itu haram? Kenapa? Kan orang cuma bilang, wah ternyata babi mengandung telur cacing. Sorry, yang mengandung telur cacing bukan cuma babi, bos. Sapi, kambing juga. Sapi, kambing, tanaman, sayur kan kalau nggak cuci bersih ada telur Iya, cacing. betul. Ikan yang sashimi ada beberapa kejadian kan habis makan terus tiba-tiba ada larva gitu dalam badannya gitu kan. Jadi telur cacing nggak cuma di daging babi. Nah tapi karena gini, ini ngomongin haram itu bukan yang substansi, bukan soal dikonsumsi apa enggak, bukan. Tapi tentang mengenai persembahan. Babi nggak boleh dijadikan hewan kurban. Karena menurut peraturan dari Tuhan, hewan yang boleh dikorbankan adalah hewan yang sulung. Ya kan? Yang sulung. Kalau sapi, domba, kambing, gampang nentuin yang sulung yang mana ketika lahir. Satu-satu ya? Dua atau enggak paling banyak 3 gitu kan. Gampang identifikasinya. Yang pertama ini babi 9. 18. Bisa, ya 9 juga ada. Maksudnya gini, baru ngurusin satu bayi. Ah ini yang sulung nih, yang udah lahir. Lah yang mana yang sulung? Dia bingung. Jadi jangan sampai orang Israel ngasih persembahan hewan yang sulung itu ngasal karena ini kali ya sama aja. Masalahnya zaman perjanjian lama. Tuhan kan kalau nggak berkenan kan, kan nggak bakal kebakar juga tuh. Asapnya nggak bakal naik. Ya kan bakal turun ke bawah asapnya. Harus pakai lighting dari atas biar asapnya memuai ke atas dong. Ya nggak gitu juga. Nah, sekarang kan gitu kan. Nggak gitu juga sih. Ya, jadi maksudnya Asapnya gitu. nggak naik tuh, gitu kan biasanya. Jadi maksudnya gitu. Kenapa babi haram? Bukan soal substansi, bukan karena makan nggak dimakan, nggak. Karena telur cacing kan lu masak dengan mateng kelar, gitu. Nah, jadi orang-orang yang suka, yang dimasalahkan ini bukan soal minum alkohol kan. Alkitab bilang yang nggak boleh adalah mabuk. Betul. Karena kalau cuma minum doang yang nggak boleh, berarti kita nggak boleh perjamuan kudus. Karena kan kita minum anggur. Kalau cuma mentah-mentah bilang nggak boleh, maksud gua. Tapi juga bukan tentang itu. Tujuannya apa lu minum? Ya, iya, perjamuan kudus kan ritual. Betul. Tapi maksudnya tujuannya apa? Banyak. Yang mungkin nggak mabuk, tapi dia pelarian. Iya. Ada juga yang karena memang dia suka. Ada yang suka mabok. Bukan suka mabok. Maksudnya yang gue maksud emang suka dengan rasa minuman itu. Kayak gua nih. Ya nggak masalah. Iya. Kita suka boba-boba boleh dong. Iya, minum di saat tertentu, bukan yang tiap hari mesti minum lah. Itu kan edik Ya, gitu kan. atau lagi stres, gue harus mabok nih. Iya, gua dulu pernah dibeliin Jack Daniels. Iya. Whisky kan botol segini nih. Tau nggak habis berapa lama gue? 3,5 tahun. Gara-garanya kan gue cuma minum kalau gue campur cola. Tau gak takarannya? Cuma sebotol, tutup botolnya doang. Ger gitu. Ke satu cola. Iya, 1 gelas maksud gue. Iya. 1 gelas cola. Udah. Dan gue minumnya
lu 3 bulan bisa lu cek gue minum itu kapan dalam 3 bulan, nggak lebih dari, nggak nyampe lah ini 5 kali 3 bulan, makanya dikasih setengah tahun baru habis. Itu pun habis gara-gara ada yang, wih ada Jack Daniels minta dong dituang ke gelas, jadi bukan gara-gara gue habisnya gitu loh. Gitu, jadi buat apa lu minum, buat apa lu tato, buat apa lu merokok, kayak gitu kan. Nah, ada istilah sekarang, social drinker. Apa gitu? Drinker. Social drinker. Jadi bukan pemabuk. Dia gue minum saat gue lagi bersosialisasi saja. Di luar itu gue tidak minum. Banyak tuh dengan bangga ditaruh di bio Instagram. Social drinker biasanya gitu. Bawahnya Filipin 4:13. Apa tuh? Apa tuh? Segala perkara dapat gue tanggung. Apa? Ya enggak. Itu contoh aja, nggak ada orang yang kayak gitu. Apa kayak Roma 8 kayak apa kayak ya kan ayat lah pokoknya. Jadi Ya orang bisa lah bikin banyak alasan ya buat social membela. drinker. Jadi ceritanya social drinker menurut gua lebih memalukan social drinker daripada lu peminum beneran. Iya, lu bikin alasan-alasan. Iya, karena untuk berteman saja Lu harus minum. lu harus minum. Sekasian banget sih lu. Tapi ngapain mabok temen. ya? Mabok ya? Sometimes, mungkin ada yang sampai mabok, ada yang enggak, ya nggak ngerti lah. Nggak pernah kan gue soalnya, sampai ke situ nggak pernah. Gue riset sampai gue yang aja yang mabok, ya kan? Gitu. Iya. Pokoknya Jadi itu lebih shame lagi karena untuk berteman aja, untuk bersosialisasi aja, lu butuh alat ini gitu. dengan kita ya, ketemu makan sop Makan nasi. soto, iya, betul. Jadi ya padahal kalau dia punya integritas atau punya prinsip, boleh kan lu semua pesen bir, gua pesen Coca-Cola, gua boleh pesen ice Boleh tea. aja. Gua ingat zaman-zamannya Pik tuh belum seramai sekarang. Pantai Indah Kapuk ya, Pik. Dulu belum ada Holy Wings bahkan. Nah, Nah, tapi udah ada tempat minum, udah ada. ya banyak itu misologi juga salah satunya. Gua sebut lagi kan. Sebelum itu bahkan. Oh masih rawa Misologi berarti. kan di belok kiri kan. Iya. Ini masih yang satu garis ini doang. Berarti masih rawa. Juga sih. Nah, itu waktu itu Pik baru nge-hype 2000 berapa ya? 14, 15, 16 gitu, apa enggak? 13, 14 kali. Gua sama temen-temen gereja pelayanan sepantaran ber-8 atau ber-10 ke sana. Ke tempat gitu. Ayo ke sana aja habis makan gitu. Kita nongkrong ngobrol kan biasa tempat makan kan tidak bisa dipakai untuk cecet ngobrol gitu kan, harus kafe atau apa. Tapi akhirnya ada anak-anak yang ngerti gak sih, kayak anak baru tahu tempat bagus kayak sono aja nyobain minum. Mereka semua pesen, ada yang pesen bir, ada yang pesen aneh-aneh, gua nggak tahu. Kalau bir gue masih fine. Iya ya. Kalau gue ya, kalau gue. Tapi makanya balik lagi tujuannya apa gitu loh. Dan berapa banyak? Dengan bangga saat itu gua pesan ice cream milkshake yang harganya lebih mahal daripada bir mereka. Mahal di susu per sendiri. Per sendiri itu. Ya gitu. Jadi gua ngerti sih kayak mereka bangga, mereka langsung taruh, mereka foto, ngerti sih. Nah. Dulu kan bokeh belum segampang sekarang. Iya. Oh, mereka cari gimana biar bokeh, botolnya nampak, backgroundnya blur. Gitu. Sorry. Backgroundnya blur. Enggak, gue gatel. Gitu. Jadi ya tujuannya apa? Untuk pamer. Nah, dulu kan minum keren ya, sekarang biasa aja ya. Untuk pamer, untuk lu lari dari masalah lu, untuk lu apa gitu. Saat lu lakukan itu karena something yang nggak proporsional, yang nggak supposed to be harus terjadi, itu yang membuat kita jadi dosa. Nah, balik lagi kalau arti dosa, ini kan kita bahas A dosa atau enggak, B dosa atau enggak. Arti dari dosa sebenarnya apa? Dalam bahasa Arab? Oh, enggak dong. Yunani atau Yunani. Hamartia. Hamartia Yunani. Yunani. Ya? Dalam bahasa Yunani, dosa arti hamartia. Arti hamartia itu adalah meleset dari sasaran. Iya, melenceng gitu. Nah, kalau kita pernah main dart atau pernah main panah, apa sih sasaran? Sasaran tuh bullseye, titik merah di tengah itu. Jadi kalau kita geser dikit 1 inci 1 senti, itu artinya sudah
meleset. Dosa, sudah meleset, sudah mengamartia. Arti dosanya sebenarnya. Arti dosa sebenarnya. So, itu yang terjadi gitu. Jadi saat kita melakukan sesuatu melenceng sedikit saja dari maksud tujuannya, sudah berdosa. Gue sendiri sampai sekarang, kalau misalnya gue ada kesempatan lagi nongkrong lah atau di mana gitu, kalau gue lagi pengen bir, gue pesen bir. Tapi bir regular, 0% alkohol. 0% alkohol. Nah, kapan gue pesen bir yang ada alkoholnya? Ya itu, ketika gue lagi nggak enak badan, dalam arti kata susah, pencernaan gue lagi bermasalah, gue baru pesen bir yang ada alkoholnya. Itu pun alkoholnya yang kayak gue rasa di bawah 15% deh. Dan Tapi menurut itu bener bisa ya? Kayaknya pencernaan gue juga. dia boleh coba, tapi gini ya, mentang-mentang dibilang yang dosa adalah mabuk, orang ada yang klaim gini, gue minum 10 botol kagak mabuk, nggak gitu, patokannya nggak di situ. Nah itu nanti baliknya ke keterikatan, ke kecanduan Iya. gitu. Jadi Maksud gue gini, kita harus ada standar. Nah, badan manusia boleh minum bir beralkohol itu berapa banyak sih? Nah, pakai riset kedokteran. oke. Kedokteran bilang, menurut penelitian kedokteran, idealnya, bukan idealnya maksudnya, kalau lu misalkan mantan pecandu alkohol misalnya gitu ya, tapi bertobat, tapi masih pengen minum, boleh nggak? Boleh. Tiap hari minum boleh nggak? Tiap hari minum, boleh. Tapi hanya boleh yang 330 mili itu, yang botol nanggung, botol Iya, segitu, kecil. ya satu hari. Kalau lu mau tiap hari minum, satu hari segitu doang bolehnya. Lebih dari itu, ginjal lu kasihan. Itu ada penelitiannya, jadi ada patokannya nih. Jadi kalau mau ngebir boleh nggak? Boleh. Boleh gitu, secara kedokteran. Tapi kan ini kita kesampingan soal alasan lu dan sebagainya ya kan. Kalau masa lalu lu adalah seorang pemabuk kan nggak segampang itu ya buat lepasin. Ya sudah, dikasih standar lah. Nah, jadi jangan mentang-mentang dibilang ya nggak boleh tuh mabuk, terus tiba-tiba lu gua 10 botol gua nggak mabuk kok, ya nggak gitu dong. Itu kan karena kita sudah kebal. Dulu mah botol mabok. Sebenarnya bukan kebal kan, ada yang rusak di sistem pencernaan lu. Sama kayak rokok, awal-awal pasti batuk. Nah, kapan lu nggak batuk-batuk lagi ngerokok? Ketika jaringan di bagian dalam sini nih itu ada bulu-bulu kayak anduk tuh, namanya silia. Silia ini yang nangkap kotoran, kuman dan sebagainya. Cewek tuh ya, Sili. Ya. Kalau cowok sirio gitu. Sili. Ada bulu-bulu itu, dia nangkep kuman, nangkep kotoran, diikat, lalu dia bakal keluarin dari silia keluar cairan kental buat ngikat itu, dibungkus. Dan kalau terkumpul banyak, jadilah yang kita kenal dengan upil. Oh. Nah, yang perokok, yang tadinya awalnya batuk-batuk terus udah ngebatuk lagi, itu silianya udah rusak. Jadi makanya kenapa bisa nyasar ke masalah paru-paru. Itu isinya bukan asap kalau paru-paru rusak, bukan. Kotoran semua masuk ke dalam, termasuk polusi segala macam masuk dan nggak bisa kefilter karena silianya rusak. Nah itu kita ngomongin medis nih sekarang nih, udah bukan rohani lagi nih. Jadi ketika dibilang sesuatu di Alkitab bilang boleh dan nggak boleh itu ada alasan yang kuat di dalamnya, bukan sekedar dosa enggak, bukan soal itu. Kayak gitu loh. Jadi ya makanya pemimpin gereja juga harus belajar, jangan cuma Alkitab tok, tanda kutip ya. Lo harus belajar juga semuanya yang bisa menunjang pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Contoh yang babi tadi haram, kenapa haram kan lo harus jelasin, karena Alkitab tulis. Ya itu kan nggak menjelaskan. Iya kan? Kenapa lu nggak boleh mabok? Karena Alkitab tulis. Ya nggak bisa gitu dong. Lu cari tahu juga dong kenapa nggak boleh mabok. Masa yang penting iman? Ya nggak bisa gitu dong. Yesus aja kasih penjelasan kok, gitu kan? Jangan kamu khawatir. Kenapa? Karena gue yang suruh, kan nggak gitu. Karena lu lihat burung-burung di udara nggak nyangkul, nggak apa, Tuhan pelihara. Masa lu yang diciptakan segambar dan serupa nggak Tuhan pelihara? Kan Yesus kasih penjelasan akhirnya gitu kan? Gitu loh. Jadi ya please lah, pemimpin gereja itu belajarnya jangan cuma jago ngutip ayat, gitu. Tapi lu juga perluas wawasan dengan materi referensi-referensi yang mendukung untuk itu gitu. Gitu.